Tajahau, halo semua, kembali lagi dengan saya, 50. Di video kali ini saya akan membahas 3 partikel kata te dalam bahasa Mandarin. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel saya. Dan gak usah pakai lama, yuk kita mulai belajarnya. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi perbedaan penggunaan ketiga te ini. Jadi, ketiga te ini memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda. Mari kita simak baik-baik, jangan tinggalkan videonya agar teman-teman bisa mengerti dengan baik pula. Partikel te yang pertama, seperti ini ya teman-teman. Jadi, dia memiliki karakter seperti ini. Ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Jadi, saya ulangi satu kali lagi, te digunakan untuk menyatakan kepemilikan dengan rumus kata ganti kepemilikan ditambah dengan te, kemudian ditambah dengan kata benda. Saya ulangi satu kali lagi, kata ganti kepemilikan ditambah dengan te, ditambah dengan kata benda. Contohnya adalah seperti ini. Meimei de shu bao, meimei de shu bao. Meimei de shu bao. Saya akan mengulangi satu kali lagi. Meimei de shu bao. Jadi teman-teman bisa membaca bahwa artinya adalah tas sekolah milik adik perempuan. Meimei artinya adalah adik perempuan. Te ini adalah digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Shu bao ini adalah tas sekolah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Meimei ini adalah dia yang memiliki, te menyatakan kepemilikan, shu bao ini adalah kata benda. Jadi sesuai dengan rumusnya, meimei de shu bao artinya adalah tas sekolah milik adik perempuan. Kak, apakah ada contoh lain? Ada, saya memberikan contoh lain seperti ini. Na she wo nai nai de jia. Akan saya ulangi satu kali lagi. Na she wo nai nai de jia. Seperti itu teman-teman. Jadi ini artinya adalah itu rumah milik nenek saya. Mengapa demikian? Na she ini artinya adalah itu. Wo nai nai artinya adalah nenek saya. Te ini adalah menyatakan kepemilikan. Jia ini adalah rumah. Jadi na she wo nai nai de jia itu rumah milik nenek saya. Jadi seperti ini teman-teman. Wo nai nai ini wo nai nai ini adalah kata ganti kepemilikan. Te ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Jia ini adalah kata benda. Jadi sesuai dengan rumusnya, kata ganti kepemilikan, kemudian te, kemudian kata benda, yang menjadi artinya itu rumah milik nenek saya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika te ini digunakan menyatakan kepemilikan, ya, jika te digunakan untuk menyatakan kepemilikan, dia akan memiliki arti milik. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada penjelasan selanjutnya, yaitu partikel te digunakan sebagai kalimat penjelas. Jadi di sini yang dimaksud adalah untuk menjelaskan keadaan atau kondisi sebuah kata benda. Jadi rumusnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah rumusnya. Kata sifat, kemudian disusul dengan te, dan ditambah dengan kata benda. Jadi kata sifat, te, kata benda. Jadi seperti itu. Contohnya bagaimana Kak? Contohnya seperti ini. Piaoliang de nü hai. Piaoliang de nü hai. Saya akan mengulangi satu kali lagi. Piaoliang de nü hai. Piaoliang ini adalah kata sifat yang artinya adalah cantik. Te ini menjelaskan sebagai kalimat penjelas. Nü hai artinya adalah gadis. Jadi artinya adalah gadis yang cantik. Apakah ada contoh lain Kak? Ada dong. Hong she de shu bao. Hong she de shu bao. Saya akan mengulangi satu kali lagi. Hong she de shu bao. Hong she artinya adalah merah, dia adalah kata sifat, kemudian te, ini adalah sebagai kalimat penjelas, shu bao, ini adalah tas sekolah.
Jadi artinya adalah tas sekolah yang merah. Karena te di sini sebagai kalimat penjelas, jadi jika te digunakan sebagai kalimat penjelas, dia artinya adalah yang. Artinya adalah yang. Saya ulang satu kali lagi. Jika te digunakan sebagai kalimat penjelas, dia akan memiliki arti yang. Jika rumusnya kata sifat plus te plus kata benda, berarti te ini digunakan sebagai kalimat penjelas. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya, yaitu partikel te, yang karakter Mandarinnya seperti ini ya teman-teman. Oke, te digunakan sebagai bagian dari berbagai pelengkap langsung, diletakkan setelah kata kerja untuk menekankan kata kerjanya. Rumusnya seperti ini. Kata kerja plus te, kemudian plus kata sifat. Contohnya seperti ini ya teman-teman, agar teman-teman tidak bingung. 今天我们聊天的很开心. 今天我们聊天的很开心. Saya akan ulangi satu kali lagi. 今天我们聊天的很开心. Jadi artinya adalah hari ini kami mengobrolnya sangat senang. Kata kerja 聊天 ini adalah kata kerja, artinya adalah mengobrol. 今天我们 今天artinya adalah hari ini, 我们 artinya adalah kami, 聊天 artinya adalah mengobrol, te ini adalah untuk menekankan kata kerjanya karena kata kerjanya adalah 聊天. 很开心 adalah kata sifat, yaitu sangat senang. Jadi seperti ini teman-teman. 聊天 ini kan kata kerja yang artinya adalah mengobrol. Te ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja, untuk menekankan kata kerjanya. 很开心 ini adalah sangat senang. Jadi artinya hari ini kami mengobrolnya sangat senang. Jadi te di sini artinya adalah nya. Nya yang digunakan untuk menekankan mengobrol. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Agar teman-teman lebih memahami. 我的宠物唱歌唱得很好. 我的宠物唱歌唱得很好. Saya akan mengulangi satu kali lagi. 我的宠物唱歌唱得很好. Jadi seperti ini teman-teman. Mengapa saya tidak meletakkan te ini setelah ke kata ke? Karena changke ini artinya adalah menyanyikan lagu. Lagu ini bukan sebuah kata kerja, tapi chang ini adalah kata kerja. Jadi saya meletakkan changke changde. Saya meletakkan dan mengulangi kata chang di sini karena chang ini adalah kata kerja untuk bernyanyi. Jadi changke changde hen hao. Seperti itu. Artinya 我的宠物 ini adalah teman sekamar. changke menyanyikan sebuah lagu. Chang ini adalah bernyanyi. Te ini adalah menjelaskan atau menekankan kata kerjanya. Han hao sangat baik. Jadi artinya adalah teman sekamar menyanyikan lagunya sangat baik. Jadi ingat, nya ini digunakan untuk menekankan bernyanyinya. Seperti itu. Untuk contoh selanjutnya, seperti ini ya teman-teman. 我的朋友打篮球打得很好. 我的朋友打篮球打得很好. Saya akan mengulangi satu kali lagi. 我的朋友打篮球打得很好. Jadi seperti ini. 我的朋友 ini artinya adalah teman saya. Talanjo ini bermain basket, ini adalah kata kerja. Kemudian te ini menjelaskan kata kerja. Han hao artinya adalah sangat baik. Jadi seperti ini. Mengapa saya juga tidak meletakkan te di sini di belakang jo? Maaf, di belakang jo ini karena lancio artinya adalah basket. Ta ini adalah bermain yang menggunakan tangan. Ta lancio artinya adalah bermain basket. Jadi saya harus mengulang kata ta setelah lancio. Jadi ta lancio ta de hen hao, seperti itu. Artinya teman saya bermain basketnya sangat baik. Jadi di sini nya menekankan bermain basketnya, seperti itu. Jika teman-teman meletakkan te di belakang Cio,
itu tidak boleh ya. Teman-teman harus mengingatnya dengan baik. Oke, kita akan lanjut pada partikel te yang diucapkan t. Nah, te dibaca t atau diucapkan t artinya adalah harus. Contohnya seperti ini. Ni te zuo zuo ye. Ni te zuo zuo ye. Saya akan mengulangi satu kali lagi. Ni te zuo zuo ye. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ni ini adalah kamu. Te artinya adalah harus. Zuo zuo ye mengerjakan PR. Ni te zuo zuo ye. Jadi te di sini artinya adalah harus. Karena dibaca te artinya adalah harus. Seperti itu. Untuk contoh selanjutnya, 我得去书店. 我得去书店. Akan saya ulang satu kali lagi. 我得去书店. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa T di sini adalah artinya harus. Seperti itu. Artinya di sini adalah saya harus pergi ke toko buku. Wo artinya saya, T harus, Cu pergi, Sutian toko buku. Oke, kita lanjut pada penjelasan selanjutnya yaitu te dengan karakter Mandarin. Te mengubah kata sifat menjadi kata keterangan. Dengan rumus kata sifat plus te plus kata kerja. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. 努力的学习, 努力的学习 artinya belajar dengan rajin. Jadi te di sini artinya adalah dengan. Untuk contoh yang kedua, 玛丽好好的跳舞, 玛丽好好的跳舞. Saya akan ulangi satu kali lagi. 玛丽好好的跳舞. 玛丽artinya adalah Mary. 好好 adalah kata sifat. Te 跳舞. Te artinya adalah dengan. 跳舞 artinya adalah menari. Jadi artinya adalah Mary menari dengan baik. 玛丽好好的跳舞. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kata keterangan menggunakan te biasanya akan diulang, misalnya untuk mengubah kata cepat Mandarinnya menjadi kuai, kuai te. Saya berikan contohnya. 爱德华快快的读小说. 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 Akan saya ulangi satu kali lagi. 爱德华快快的读小说. Jadi artinya adalah Edward membaca novel dengan cepat. 爱德华 artinya Edward. 快快 ini artinya adalah cepat. Te dengan 读小说 membaca novel. Jadi seperti ini teman-teman. Jika kuai ini adalah satu kata, kuai ini adalah satu kata, dan jika di sini te menggunakan te yang ini, teman-teman mengulang kuai seperti ini, mengulang kalimatnya. Jadi semisal dari contoh yang tadi, contoh yang pertama, nuli. Mengapa saya tidak mengulang nuli de xuexi? Karena ini adalah dua kata, nuli. Seperti itu. Sedangkan contoh yang mali hao hao de tiao wu, hao hao, ini kan satu kata. Jadi saya mengulang dua kali, hao hao de tiao wu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya harap teman-teman paham dengan penjelasan saya. Untuk penjelasan yang selanjutnya, partikel te diucapkan sebagai, ingat bahwa te diucapkan ti adalah untuk kegunaan yang lain, yaitu contohnya seperti ini. Tuti artinya adalah tanah. Jadi ketika te diucapkan sebagai ti seperti ini akan memiliki arti tersendiri. Jadi artinya berbeda. Oke, untuk catatan yang harus teman-teman ingat, ini adalah sedikit rangkuman dari saya. Partikel te digunakan untuk menyatakan kepemilikan dan digunakan sebagai kalimat penjelas. Partikel te diletakkan setelah kata kerja untuk menekankan kata kerjanya.
Partikel te diucapkan te, artinya adalah harus. Partikel te digunakan untuk mengubah kata sifat menjadi kata keterangan, diletakkan setelah kata sifat. Dan yang terakhir, partikel te diucapkan sebagai ti adalah kegunaan lain, seperti tadi contohnya adalah huti. Oke, sekian penjelasan dari saya. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin request materi selanjutnya yang akan saya sampaikan, silakan langsung tulis di kolom komentar di bawah, atau teman-teman bisa hubungin saya lewat DM Instagram @biastabitatia. Jika teman-teman suka dan merasa terbantu, silakan tekan tombol like. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi lebih lanjut dari video saya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Oke, 谢谢大家，再见。